Kalau sudah mulai. Tapi ada juga yang gajinya pas-pasan, pengeluarannya malah lebih gitu? besar. Itu yang bahaya. Ada. Satu kredit layan ya. Itu yang bahaya. Biasanya besarnya tuh bukan karena kebutuhan sih, ngikutin gaya hidup biasanya. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini saya yakin sangat berguna buat kalian yang bingung bagaimana mengelola keuangan. Tonton videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, mohon dukungannya, tekan sekarang tombol subscribe yang merah di bawah. Saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, yang sudah subscribe jangan lupa klik like, kemudian share ke teman-teman kalian. Siapa tahu membutuhkan dan berguna. Terima kasih. Oke, Mbak Ana, apa kabar? Baik. Kamu tuh gimana kabarnya? Saya baik-baik. Saya selalu sehat. Mbak Ana, kegiatannya sehari-hari apa sih? Bisa cerita nggak, Mbak? Kalau saya sehari-hari kerja di bidang perbankan. Jadi ya kalau untuk masalah gimana sih tentang keuangan itu udah makanan sehari-hari. Keuangan sendiri dan keuangan orang. Makanya sebelum pintar mengelola keuangan orang kan harus dipraktekin di diri sendiri dulu, Pak. Gimana sih saya bisa nggak mengatur keuangan saya kan gitu, baru bisa ini edukasi ke orang, edukasi ke nasabah gitu. Iya. Ya kalau misalnya kita sendiri nggak tahu ya gimana mengedukasi ya. Iya, ilmunya kan nggak ada. Iya, gimana apapun itu pekerjaannya harus pengalaman kita terlebih dahulu yang dibenerin. Iya, betul. Nah, jadi Mbak Ana itu seorang bankir, perbankan, kemudian sehari-harinya mengedukasi nasabah bagaimana mengelola keuangan, khususnya yang uangnya pas-pasan. Kalau uangnya banyak ya enak aja ya. tetap. Jadi semua aspek sih Pak, dari yang cukupan, up atau yang middle kayak gitu. Gimana sih? Udah betul belum sih? Maksudnya pembagiannya untuk yang kebutuhan A, B, C, D gitu. Biar apa? Biar nggak kekurangan gitu. Maksudnya biar nggak defisit ya istilahnya. Iya. Contohnya anggaplah misalnya gajinya misalnya 1 juta, misalnya orang punya pendapatan 1 juta. Sebenarnya yang harus di saving itu dari 1 juta itu seperti apa pengelolaannya? Bisa dijelasin nggak Mbak kira-kira? Kalau dari ilmunya ya Pak ya, kalau ilmunya sebenarnya kalau misalnya dari income itu harus dibagi 80% buat kebutuhan, misalnya kebutuhan pokok gitu ya, 20%-nya itu untuk yang investasi, jadi untuk simpanan savingnya kayak gitu. Jadi biar apa? Biar nih nggak gampang habis ya, biar terbagi-bagi gitu. Jadi kadang kan ada orang itu lebih mengutamakan ini pengeluarannya dulu. Nah buat yang di saving itu disisihkan sedikit aja. Nah itu sih sebenarnya harus diperbaiki gitu. Oh jadi dari 100% itu 20% itu nggak boleh diotak-atik gitu ya? Untuk savingnya. Saving 20%. Untuk savingnya yang 80%-nya itu baru untuk yang kebutuhan, misalnya ada cicilan, ada pembayaran untuk sekolah anak, atau untuk kebutuhan sehari-hari lah ya, itu kan pasti butuh uang. Oke, jadi 80% itu sudah bayar semua lah intinya. Makan di situ, kemudian kalau ada cicilan ya harus di situ, kalau ada uang biaya tetap itu juga di situ ya. Jadi kalau dari jadi 1 juta 200.000-nya harus disimpan untuk kebutuhan jaga-jaga. Nah nanti dari savingnya tuh dibagi lagi. Nah dibaginya itu tergantung tergantung kebutuhannya. Nah nasabah itu seperti apa kondisinya. Nah harus digali lagi. Misal ada nasabah yang sudah punya anak, atau yang single, atau yang udah nikah tapi belum punya anak. Nah itu dilihat lagi, ada perhitungannya lagi. Oh iya, jadi gampangannya nih ya, biar nggak ribet-ribet orang mikirnya, pokoknya kalau gajinya 1 juta 200.000 tabung dah gitu. Nah kemudian kalau misalnya biaya sekolah, nah kalau kita misalnya kan kesehatan kan perlu, kita kan nggak bisa tahu ya kita sehat apa
sehat terus apa kadang sakit gitu kan perlu biaya tuh. Biayanya tuh masuk 80% apa di 20% ya? Kan misalnya. Nah, itu harusnya sih yang di 20%-nya. Harusnya. Oh, gitu. Oke. Berarti di 20%. Harusnya. Iya. Jadi makanya kan kita kayak membagi itu ya, membagi proporsional keuangannya itu proporsinya itu harus melihat kondisi nasabahnya seperti apa. Jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau teorinya memang 20%, 80%, tapi dilihat lagi keuangannya gimana, kondisinya gimana, apa yang lebih penting dari keluarga itu. Iya, iya kan setiap orang beda-beda. Itu idealnya begitu ya. Iya. Itu berarti anggaplah 10 juta. Berarti minimal nabung tuh harus 2 juta, nggak boleh didekati gitu kan. 8 jutanya itu silakan. Bisa untuk 2 juta. Gitu. Nah. Iya, karena kan semakin banyak gaji, semakin banyak juga pengeluaran. Biasanya gitu. Iya. Jadi semakin banyak gaji, belum tentu orang itu semakin bahagia ya Mbak ya. Betul. Ya, jadi sebetulnya gantung gimana orang itu bisa menggunakan gajinya sih. Tapi itu memang kenyataan Mbak, di mana-mana itu. Apalagi kalau sudah gajinya mulai banyak itu biasanya godaannya kan tambah besar. Kalau misalnya pas gajinya cukupan, hidupnya ya cukupan. Itu kan ngikutin tren. Begitu ya sama itu yang mengikuti tren. Kalau sudah mulai. Tapi ada juga yang gajinya pas-pasan, pengeluarannya malah lebih besar. Itu yang bahaya. Ada. Satu kredit melayang ya. Itu yang bahaya. Biasanya besarnya tuh bukan karena kebutuhan sih, ngikutin gaya hidup biasanya. Gaya hidupnya yang lebih mahal. Nah itu yang mungkin itu yang bahaya ya. Nah itu yang perlu Mbak edukasi ya, yang edukasi benar-benar tantangannya itu ya. Nah tantangannya di situ. Iya. Karena memang mungkin ada yang nggak tahu, tapi mungkin ada yang memang mungkin dia ada yang gambling ya, karena dia mau dengan gaya hidup yang itu dia berharap dia bisa mendapatkan lebih. Itu ada yang gambling juga kan, ada pengusaha juga sebagian gitu kan. Jadi dengan ya, nah tapi ada juga yang memang ya nggak mikir gitu ya, yang nggak mikir itu yang mungkin yang bahaya. Ada seperti itu. Ada yang kayak ya udahlah ngalir aja sekarang nanti kalau uang habis udah dipikir nanti aja, ada seperti itu. Banyak nanti waktu ada keluhan itu baru ngajak konsultasi, gimana Mbak nih emang saya gini. Ada, tapi ya memang ya macam-macam ya Pak ya orang itu ya. Nah itu yang salah. Jadi kalau misalnya orangnya sudah paham, pendapatannya sekian, ini harus dikelola dengan baik, nah, itu sudah teredukasi kemungkinannya. Tapi yang itu yang diperlukan orang-orang seperti Mbak nih yang pengeluarannya sekian, terus pendapatnya kurang dari itu mungkin yang lebih. Nah tapi makin lama kan orang tambah cerdas ya, jadi mungkin kalau saya sih pendapat saya mungkin karena dia belum paham betul dan kadang mungkin kehidupannya mungkin belum begitu berat kali ya, enak-enak terus. Nah iya bisa jadi. Mengerucut tadi ke masalah kesehatan. Jadi kalau misalnya begini, kalau kita pendapatan kita pas-pasan, anggaplah 3-10. Kenapa? Apakah kita harus benar-benar mikir kesehatan ke depannya seperti apa yang ideal, Mbak? Mungkin Mbak bisa kasih tahu. Karena kesehatan ini kan tidak terduga. Ketika terjadi apa-apa, berapapun uang yang kita miliki bisa habis ketika kan Mbak ya. Habis pasti itu. Jadi pasti. Gimana sih Mbak trik-triknya untuk kesehatan ini dengan uang pas-pasan? Kalau tipsnya ya, nah itu lagi kembali ke orangnya. Makanya di sini tugas saya itu lebih mengedukasi nasabah. Ini pentingnya.
Nah, pentingnya apa? Selain untuk pengeluaran, misal untuk gaya hidup, kesehatan itu juga penting. Karena apa? Karena sakit itu nggak melihat usia. Walaupun kita muda, kita kayak sehat aja gitu kan, fit, tapi kita nggak tahu dalam diri kita tuh seperti apa rasanya nanti waktu usia 40 ke atas, 50 ke atas baru kerasa. Apalagi kan kalau udah usia 40, 50 itu kan usia-usia udah menjelang pensiun ya. Produktivitas tuh udah pasti menurun. Produktivitas 40? Menurun. 40 belum nambah. 50. 40. Iya, 40 itu udah menjelang kan, menjelang yang harus benar-benar prepare. Rasanya gitu. Harus benar-benar prepare, disiapkan untuk masa tuanya kan, karena kita nggak tahu kalau misal udah nggak produktif, income juga berkurang, tapi kebutuhan gimana? Berkurang, kebutuhan kan tetap ada kan, bahkan semakin meningkat gitu. Nah, untuk kesehatannya sudah ada belum? Kalau misal persiapan untuk kesehatannya belum ada, nah itu yang bahaya. Karena apa? Karena kalau untuk bicara masalah kesehatan itu, kalau misal udah sakit itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat itu habisnya uang. Kalau misal tabungan nggak ada, saving nggak ada, bisa jadi aset yang yang dijual, bisa jadi nambah hutang juga. Itu sih yang untuk efek buruknya. Banyak nggak yang nasabahnya Mbak itu yang mengalami kejadian seperti itu? Oh, saya sudah usianya sekarang ini nggak bisa lagi, nyesel saya dulu nggak nabung gitu. Masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah hari tua dan lain-lain. Sesuai dengan pengalamannya Mbak Ana, itu banyak nggak nasabah yang menyesali dirinya karena nggak di-prepare sebelumnya. Jadi udah waktunya nih, aduh uangku habis, kemarin harusnya aku udah prepare dulu gitu. Ada ya? Ada seperti itu. Jadi ada nasabah itu ya, karena beliaunya sudah usia 50-an dan ternyata di usia itu beliaunya sakit, dan itu bukan sakit ringan ya, sakit jantung. Nah itu juga, waktu itu saya nggak sengaja ketemu sama istrinya beliau. Istrinya beliau ke kantor, nyarikan depositonya. Waktu ditanya, lo kenapa kok hampir semua depositonya dicairkan? Ternyata cerita istrinya kalau suaminya itu sakit jantung dan nggak ada persiapan buat ini cover kesehatannya. Jadi semua uang yang di banknya itu udah dicairin buat biaya, dan itu juga nominalnya nggak sedikit ya. Nominalnya untuk berobat itu udah banyak, ratusan juta. Itu kalau punya deposito, kalau nggak punya? Nah, kalau nggak punya deposito, makanya itu bisa bikin masalah. Bisa nambah hutang, bisa jual aset. Kalau ada punya yang aset seperti itu. Kalau nggak punya aset? Kalau nggak punya, ini benar. Nah itu banyak-banyak berdoa. Iya. Jadi sebetulnya penting banget kan edukasi yang, kalian tuh coba deh mulai sekarang yang maksudnya yang belum tahu, prepare aja sedikit. Jadi untuk minimal pikirkan kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, kemudian ya kan ada kesehatan, ada 2 Mbak ya, ada kesehatan, ada kecelakaan ya. Kecelakaan kita juga nggak bisa. Ada, iya. Nah itu juga kita harus prepare juga kan. Ini ternyata tiba-tiba ada. Jadi dari 20% pendapatan itu dan disarankan untuk ambil asuransi Mbak ya. Asuransi itu kan insurance. Iya, asuransi ada 2 Mbak ya. Asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan, itu asuransi jiwa ya, kalau nggak salah ya. Sebenarnya kalau dari insurance itu ada banyak sih Pak. Bisa disesuaikan dengan semua kebutuhan, tapi intinya tuh apa sih, kenapa sih ada insurance? Insurance itu sebenarnya untuk cover dari resiko-resiko. Jadi kita itu kan manusia itu pasti akan mengalami 3 resiko. Resiko apa sih itu? Resiko meninggal, resiko sakit,
resiko kecelakaan. Nah, itu pentingnya dari insurance itu gimana bisa melindungi seseorang dari ketiga resiko itu. Nah itu kan kita nggak bisa tahu ya kapan terjadi resiko ya. Sakit kita pun nggak tahu kapan kita sakit, dan pasti orang itu bisa sakit. Terus kalau kecelakaan kita nggak tahu, namanya kecelakaan itu tiba-tiba, bisa kecelakaan di jalan kita berangkat kerja, ternyata nggak sengaja ditabrak, itu kan kita nggak tahu. Di rumah pun itu bukan tempat yang safety untuk kita, karena misal ada banyak nih cerita berita gitu kan, di kamar mandi jatuh kepleset itu langsung meninggal, itu kan juga termasuk kecelakaan. Nah kayak gitu, kita kan nggak tahu masnya nanti ke depan seperti apa. Nah makanya di sini kita itu sekarang harus lebih paham gimana ini pentingnya uang kita itu digunakan buat untuk kepentingan diri kita sendirilah kalau kita melihatnya. Ya minimal diri kita sendiri lah Mbak ya, supaya tidak diri kita sendiri, orang lain minimal. Orang lain. Ya, terus yang kedua, kalau punya keluarga, ada anak-anak, ada istri, ya kita harus secure mereka gitu kan. Jangan sampai betul, harus jangan sampai mereka kenapa-kenapa, kita nggak siap, habis semuanya. Iya, pasti yang menanggung keluarga yang terdekat kita, pasti siapa lagi gitu. Makanya kalau kita sayang sama diri kita sendiri, sama keluarga, pasti kan harus melakukan yang terbaik. Nah, yang terbaiknya seperti apa? Nah, itu tadi kita harus sadar, oh penting nih, berarti buat aku saya tuh harus dilindungi loh, gitu. Iya, karena resiko tuh udah jelas. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola resiko tersebut. Betul, mengelola resiko itu supaya apa? Ya supaya kita nggak menyusahkan aja gitu. Oke, siap. Tidak ada yang gratis di dunia ini Mbak ya. Ada yang gratis. Semua ada bayarannya ya. Jadi jangan enak-enak terus gitu ya. Semua ada pengorbanannya juga. Nah, karena kalau misalnya apapun itu bentuknya, yang pasti dalam mengelola keuangan itu harus benar-benar mempertimbangkan 3 risiko tadi. Gitu. Intinya 3 resiko yang pasti terjadi. Yang pasti akan terjadi. Ada banyak sekali insuran kan Mbak ya, jadi boleh yang mana aja. Nah maksud saya gini, itu kan ada insuran itu, kalau saya mikirnya seperti itu Mbak, saya sih begini ya, kalau ada pendapatan 100%, 80% itu kita pakai, 20% itu uang ikhlas, bener nggak Mbak? Jadi kalau kita misalnya ikut insuran itu, ya udah harusnya itu uang ikhlaskan aja, itu biaya kita biaya risiko gitu ya. Walaupun dalam asuransi itu ada namanya investasi kah, ada investasi, ada apa temennya itu? Ada investasi. Proteksi itu kan risikonya ya. Nah berarti sebetulnya dalam ikut asuransi itu nggak usah terlalu banyak mikir yang investasinya harusnya Mbak ya. Investasi itu adanya bonusnya, kira-kira gitu nggak? Saya sih bukan orang asuransi, cuman saya mulai. Nah cuma yang proteksi itu ya udah anggap itu uang ikhlas gitu kan. Mau balik itu anggap uang udah kita bayar itu untuk proteksi itu gitu nggak sih prinsipnya? Kalau untuk prinsipnya sih sebenarnya ya hampir betul Pak, tapi kembali lagi kita kembali ke tujuannya apa? Karena insuransi itu kan ada berbagai macam, ada yang untuk investasi, misal dibuat presentase ya, investasi sama proteksi, mana sih yang lebih penting? Kalau menurut saya ya lebih pentingnya yang presentasi yang besar itu yang diproteksinya gitu. Kalau investasi kan memang ya bagus investasi itu, tapi kalau misal kita sebelum berinvestasi kan harus melindungi kita dulu, melindungi orangnya dulu. Ya, jadi proteksi itu yang bisa dikatakan itu adalah uang yang uangnya nggak usah dipikirin lah itu. Jadi untuk risiko, jadi hilang karena itu untuk proteksi kita, jaga-jaga. Nah, karena itu tidak sebanding dengan
uang yang akan dikeluarkan jika terjadi risiko yang sebenarnya gitu ya. Betul. Mungkin sekarang 1-3 tahun belum menikmati ya mungkin ya. Nah itu, tapi kan kita harus memikirkan jangka panjangnya. 10 tahun lagi. Harus ada gambaran 10 tahun lagi nih aku benar-benar bisa sehat nggak sih? 10 tahun lagi itu aku bisa panjang umur nggak sih? Kalau harapannya kan ya semuanya pengen sehat, semuanya panjang umur. Tapi kan kembali lagi, kita harus kembali. Kalau misal orang dengan pola hidup yang kurang sehat itu masa ya bisa 10 tahun bisa sehat kan? Nggak mungkin gitu kan, impossible. Iya. Ya, jadi dan sekarang kan orang-orang udah semakin cerdas gitu ya, gimana cara menjaga kesehatan, gimana cara menjaga makanan, gitu, bagaimana cara berolahraga dengan baik. Tapi tetap sesehat-sehatnya orang, sebagus-bagusnya makanan, risiko itu tidak akan hilang, gitu ya. Iya pasti, karena kita nggak tahu ya. Apalagi kalau kita udah jaga kesehatan aja Pak ya, udah maksudnya makan yang sehat-sehat. Udah olahraga teratur, kita nggak tahu loh ternyata ada potensi sakit nih di badan saya, kita nggak tahu sampai muncul sakit itu kan, si sakit itu baru muncul. Nah kalau misal kita nggak ada persediaan, maksudnya kita nggak prepare sebelumnya kan pasti bingung. Pasti kalau kita udah kena sakit itu kan pasti kita pikirannya udah nggak bisa jernih ya, pasti bingung. Dan kalau sudah kena risiko, kita tidak akan bisa mendapatkan pendapatan seperti biasa. Betul, kalau sudah terjadi risiko kan pasti banyak dampaknya, dari income yang berkurang, produktivitas pun juga pasti akan lebih rendah daripada yang kita sehat gitu kan. Kita sehat, kita bisa kemana-mana. Kalau udah sakit kan kita nggak bisa kemana-mana. Iyalah, kalau kita sakit, boro-boro perusahaan ngasih kita nyuruh kerja, paling-paling disuruh istirahat di rumah. Dan kalau istirahat di rumah nggak mungkin dong perusahaan mau bayar full, kan rugi. Betul. Kecuali kalau perusahaan panti sosial. Beda ya Pak ya. Ya oke, Mbak. Jadi sekali lagi kita harus berusaha menyisihkan 20% untuk mengganti resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, Mbak Ana? Gimana? Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi untuk ini? Kalau ini sih, maksudnya lebih ini ya. Kalau ada yang disampaikan, mungkin ya sharing aja, sharing. Kalau misal nih kita, mumpung masih sehat, mumpung kita pendapatannya masih bagus, maksudnya tiap bulan masih ada pendapatan, harus wise, harus bijak mengelola keuangan. Dan kita juga harus lebih care sama diri kita sendiri, sama keluarga. Jadi juga harus memikirkan masa nanti. Kalau sudah semuanya disiapkan dengan baik, diatur dengan baik, pasti juga nanti akan jalannya itu juga akan lebih baik gitu. Uangnya itu jalannya nggak sampai yang minus, nggak sampai yang kita kalau misalnya terjadi apa-apa itu sampai minus gitu. Iya, kan kalau misalnya uangnya, sebenarnya kan uang itu cuma ada dua kan, pengeluaran sama pendapatan. Jadi kalau misalnya pendapatan, ya udah pengeluarannya jangan sampai aneh-aneh gitu ya. Kalau perlu makan nasi putih sama kerupuk, ya nasi kerupuk sama putih aja. Ya kalau jangan melebihi itu gitu ya. Orang zaman dulu bisa kok, Mbak. Dulu nenek saya tuh makannya cuman nasi putih sama bawang merah sama kerupuk. Oh iya, Mbak. Dulu ya. Sekarang umurnya udah mau 100 tahun. Ini ya Pak ya, panjang umur ya. Panjang umur. Nah, lebih sehat karena itu tadi. Mungkin yang dimakan nggak aneh-aneh mungkin ya. Iya. Karena kan pengeluaran itu apa sih, Mbak? Oke, melebar dikit nih. Pengeluaran itu paling makanan.
terus mungkin pakaian, kemudian gaya hidup, membeli HP, beli apa macam-macam aksesorisnya. Nah, yang aneh-aneh lagi ini yang mungkin yang agak lebih itu tinggalnya di tempat mewah. Itu sudah semakin enak, pengeluarannya pasti makin banyak. Nah, kalau tinggalnya di kampung sederhana, udah gajinya tuh bakal nambah terus tuh, nabung terus itu. Iya. Tapi kan orang nggak begitu. Kan ini ya, apa ya? Kata orang itu ya, gaya hidup itu yang lebih mahal, gengsi itu yang lebih mahal. Karena kan kita biasanya kita apa sih, kebutuhan itu kan pasti ada kebutuhan sandang pangan papan gitu kan, yang kebutuhan pokok. Nah, kita harus bisa bagi. Tapi kalau sekarang kan kadang banyak orang yang lain-lainnya, yang nggak pentingnya, yang bukan pokoknya, yang lebih besar kan gitu, untuk memenuhi gaya hidupnya di zaman sekarang, zaman milenial ini ya. Untuk yang sekedar mungkin untuk kebutuhan konten sosial medianya. Nah, itu bisa menghabiskan berapa per harinya kayak gitu. Misal per harinya 50.000, per bulannya berarti 1,5 juta ya, 1,5 juta. Nah, pendapatan kita segitu untuk yang kebutuhan nongkrongnya aja, itu ada nggak untuk kebutuhan yang lainnya? Jadi kalau kalian yang gajinya masih 3 juta, pengeluarannya, medsosnya sama nongkrongnya 1,5, itu tanda-tanda udah nggak bener. Pasti cepat habis sebelum tanggal gajinya, istilahnya udah kayak makan Indomie ya. Buat makan tiap harinya. Ya, jadi itu kan nggak terasa gitu ya, ini setiap hari makannya. Sebenarnya tinggal setiap orang beda-beda lah gimana cara mengaturnya, mengelolanya itu, dan mengaturnya per harinya. Nah, dan itu perlu belajar ke Mbak Ana, konsultasi gitu ya, karena perlu banget. Nggak usah lah yang ngomongin yang gajinya yang besar-besar, yang gaji yang biasa-biasa aja, biar lebih wise mengelola keuangannya. Betul. Nggak perlu menunggu uang banyak dulu, biar kita tuh bisa saving, bisa nabung, bisa nyisihkan uang untuk proteksi, untuk investasi, misalnya untuk semuanya. Tapi dimulai dari yang kecil dulu. Nah, kita pendapatannya masih minim. Nah, itu kita harus belajar dulu gimana cara mengelolanya, gimana cara mengaturnya. Baru setelah itu, kalau kita punya uang banyak, kita sudah nggak kaget. Biasanya kan kalau udah punya uang banyak gitu kan udah langsung, wah, udah euforianya udah seneng gitu kan. Udah seneng kan, takutnya nanti lupa di atas angin, bener uang udah habis. Seperti itu kan sama aja gitu loh. Kita punya uang banyak dan uang sedikit sama aja kalau kita nggak bisa memanage keuangan itu sendiri. Jadi ya sebelum terlambat, mulai sekarang mulai bijak mengatur keuangan, harus benar-benar memilih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, itu kadang yang susah dibedain mana kebutuhan sama mana yang keinginan. Apalagi kalau cewek-cewek tuh yang harus make up dulu, harus ke salon. Wah, itu. Aduh. Yang gampang lapar mata ya Pak ya, kalau udah ke mall gitu. Ada diskon apalagi. Ya. Ada ini Harbolnas. Ya, apalagi ada yang 12 11 gitu. Nah, sebentar lagi nih Pak. 12 apalagi sekarang ini kan eventnya udah mau tahun baru. Udah Christmas juga, pasti udah di mana-mana udah diskon big sale gitu. Harus benar-benar apa ya istilahnya, nggak gampang tergoda. Karena kan namanya big sale, promosi, big sale, iklan. Big sale itu kan sebenarnya bukan big sale juga, bukan diskon yang banyak juga. Itu kan ada apa ya, ilmu marketingnya sendiri dari perusahaan tertentu kan, perusahaan yang menyediakan itu. Nah, itu harus benar-benar kuat iman lah pokoknya. Jadi jangan nunggu uang banyak dulu untuk mengelola keuangan ya. Dari yang kecil. Betul. Harus sudah mulai belajar ketika uangnya udah banyak, udah nggak kaget lagi ngelolanya. Dan, udah nggak kaget. Dan gaya hidup harusnya bisa di maintain, nggak usah lah
kata-kata gengsi itu di itu ya. Nah, karena orang tuh nggak akan melihat apanya, mau seperti apa modelnya juga nggak terlalu penting sebenarnya buat orang lain ya. Orang lain tuh betul, tapi ada juga sih Pak, kalau yang sekarang itu kan mungkin karena sekarang udah zamannya sosial media ya. Mungkin ada beberapa orang itu, banyak orang itu yang lebih, ini aku harus coverku harus perfect dulu. Supaya mungkin mereka mikirnya, dengan nanti upload di sosmednya bisa nambah follower. Tapi kita nggak tahu dibalik semua itu, dibalik feednya yang bagus. Aduh, misal saya tiap hari upload feed di Instagram, tapi kita nggak tahu benarnya apa sih di baliknya itu semua. Kita nggak tahu susahnya kan. Kalau menghasilkan uang nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya medsos itu ketika itu menghasilkan, why not ya? Bikin why not? Tapi kalau itu nggak ada feedbacknya, cuma ngabisin jatah dari 80% sama 20%, mending stop aja. Stop aja ya. Iya, nggak ada gunanya. Mending kita bahagia sederhana daripada orang taunya bahagia, aslinya menderita gitu ya. Betul sih Pak, betul. Iya. Karena bahagia itu kan harus dari kita sendiri yang merasakan ya. Bukan orang lain yang merasakan, tapi kita harus membuat diri kita sendiri yang bahagia dulu. Iya. Dan kalau ada orang bilang uang itu tidak membuat bahagia, itu bohong itu. Ya. Bohong, nggak ada uang juga orang nggak bisa makan. Iya. Iya kan? Nggak ada uang, kelaparan, susah juga. Iya, betul. Intinya dalam mengelola keuangan itu kita harus melihat ada 3 risiko tadi, dan tidak harus nunggu pendapatan besar untuk mengelola risiko. Harus dimulai dari sekarang. Dimulai dari diri sendiri dulu, lalu untuk lingkungan kita, untuk orang-orang terdekat kita. Iya, itu juga bentuk tanggung jawab hidup kita ya. Iya, bentuk sayang kita pada diri kita sendiri dan bentuk sayang kita kepada orang-orang terdekat kita. Apalagi masa pandemi ini. Iya, betul Pak. Bagi masa pandemi ini ya, kita harus menjaga kesehatan dari diri kita sendiri. Tetap 3M ya. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan itu. Oke Mbak Ana, terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan pagi-pagi kita share. Ya, sama-sama. Ya, kita aja ya Mbak ya. Sampai ketemu lagi Mbak. Ya, makasih.